Halo, kembali lagi bersama Sam-Sam di sini. Kali ini kita akan belajar lagi bersama mobil manual, di mana kita akan melakukan real situasinya di jalan raya. Seperti apa? Kita akan melanjutkan belajarnya seperti di jalan perumahan, di komplek ya. Seperti ini, bagaimana menggunakan kopling dan gas serta rem dengan baik. Lalu di persimpangan dengan tanjakan dengan menggunakan pengaturan kopling yang benar. Lalu kita cara keluar dari gang menuju jalan raya. Kemudian bagaimana menggunakan rem tangan untuk pertama kalinya di lampu merah seperti ini. Dan juga meliris atau melepas rem tangan dengan baik agar tidak terjadi mundur atau stalling. Kemudian kita akan melakukan percobaan untuk menyusul mobil yang ada di depan kita. Oke, langsung saja kawan-kawan, kita start mesin. Kita masuk gigi 1 selagi menginjak kopling, lalu lepas dengan perlahan. Dan juga rem tangannya tadi sudah dilepas. Kita gas pelan-pelan menggunakan jempol kaki saja. Ya, kita lihat hati-hati, banyak anak-anak sepeda persimpangan di jalan-jalannya yang cukup sempit ini. Kita jalan saya perlahan sambil berjaga-jaga ke kiri di pedal kopling. Ya, kita ganti gigi 2 saja karena ini rasinya cukup dekat-dekat ya. Jadi gigi 2 saja sudah cukup untuk melaju. Dan sambil setengah kopling saja, ini jalanannya cukup rusak ya, banyak berlobang, jadi santai saja, kita tidak perlu menggas dalam-dalam. Sesekali menginjak rem untuk melihat situasi, banyak anak-anak yang naik sepeda dan juga motor. Kita gas lagi, kita jaga setengah kopling, setengah sampai 2/3 mungkin ya, 2/3 kopling. Kita gas lagi, gasnya pelan sekali, tidak usah gas dalam-dalam, hanya toel saja. Oke, kita lanjutkan. Dan sebentar lagi itu ada belokan yang cukup menanjak. Dan posisi tidur, kita rem, kita injak kopling penuh, kita gas dan lepas kopling perlahan, setengah kopling. Ini agak nanjak, hati-hati kanan kiri, jangan lupa kanan kiri spion dan spion tengah agar selalu melihat keadaan sekitar mobil. Ya, baik. Posisi tidur, kita lepas koplingnya. Posisi tidur, kita injak kopling, kita rem, kemudian kita gas kembali sepelahan, kita rem. Dan ini kesalahan ya, jangan lupa untuk menggunakan sabuk pengaman dari pertama, soalnya kalau mobil ini kalau maju nggak pakai sabuk pengaman akan bunyi. Kemudian kita gas kembali. Ini tanjakan di persimpangan yang tadi disebutkan. Kita rating gigi 2 saja cukup. Gunakan setengah kopling agar mobil tidak meluncur ke belakang, dan juga setengah kopling ini untuk menjaga agar mesin tetap menyala. Kemudian jika sudah melaju cukup kecepatannya, lepas kopling, kemudian ganti gigi 3. Ya,
Jalanan sudah cukup lengang dan yang terpenting adalah harus sesekali melihat spion kiri, kanan dan juga tengah untuk melihat keadaan sekitar mobil. Itu sangat penting bagi mobil ya. Ya, hati-hati saja, ini jalanan cukup sempit, tidak perlu gas yang terlalu dalam, santai saja. Ya, kita sudah mau keluar ya, kita sudah hampir di persimpangan mau keluar ke jalan besar dari gang. Kita lihat di sana ada yang membantu untuk menyeberangkan jalan. Kita gigi 2 setengah kopling saja, tidak perlu dalam. Jaga sih, jangan terlalu panik. Iya, kita lepas gigi sudah cukup cepat, kita ganti gigi 3, injak kopling. Jangan lupa kalau kita selalu ganti gigi selalu injak kopling. Kita gas, jalannya cukup lengang dan jangan melakukan manuver yang terlalu mendadak ya seperti motor, karena mobil ini dimensi cukup besar ya, jadi takutnya di kanan kiri mobil ini ada motor, jadi tersenggol. Nah, itu yang sangat fatal sih, bahaya. Makanya kita harus melihat kaca spion kanan kiri dan tengah agar selalu terjaga posisinya. Kemudian kita sudah mau masuk ke perempatan yang ada lampu merahnya. Di depan ada elf yang berputar balik, kita injak kopling, kita ganti gigi ke posisi 2 agar tenaganya cukup lumayan menarik mobil. Kita gas bentar dan ternyata lampu merah. Kita lepas gas, kita injak kopling dan rem secara gentle dan berhenti secara halus. Kita posisi netral dan kita angkat rem tangan. Dan saya pun mengistirahatkan kedua kaki saya. Kemudian sudah lampu hijau, kita lepas rem tangan, injak kopling masuk gigi 1, kemudian gas secara pelan, gas setengah kopling, ganti gigi 2 agar hentakannya lebih halus. Kita ganti gigi 2 terus. Hati-hati terhadap kanan kiri, jangan melakukan manuver yang langsung, banyak sekali motor. Kita ganti gigi 3, sudah kecepatannya sudah lumayan cepat. Kita gas, santai saja, jalanannya jalan nasional yang cukup lengang ya, tidak terlalu banyak mobil dan aktivitas lalu lalang yang terjadi, termasuk jalur cepat ini. Kita ganti gigi 4, kecepatan 40, santai saja, putaran mesin kalau bisa dijaga di maksimal 3000 rpm agar menghasilkan efisiensi berkendara. Dan gas pun jangan terlalu diinjak terlalu dalam ya. Nah, di depan ada mobil menyalakan hazard karena ada mobil injak kopling dan rem bersamaan jika ingin mobil itu halus. Jika terlambat, nanti biasanya mobil akan bergetar jika sudah melambat dalam gigi yang tinggi. Nah, kita sudah jalannya cepat lagi, lancar. Kita harus menjaga jarak yang cukup untuk nanti mengerem mendadak kembali, jangan terlalu dekat. Kita harus menjaga jarak. Oke, gigi 4, 1500 rpm, kecepatan 40 km/jam. Sini sudah cukup irit, mengingat mobilnya juga cukup ringkas, hanya 1200 cc. Kita gigi 5, gigi 3 maaf, gigi 3 2000, kita ganti gigi 2, gigi 4 maaf.
Gasnya pelan saja, tidak perlu dalam-dalam, tidak perlu menggunakan semua kaki, hanya jempol kaki saya sudah cukup untuk menghasilkan berkendaraan yang halus. Dan apabila ada yang bicara tidak sopan atau apa, karena saya ingin mempelajari, memberikan ilmunya tuh, karena inilah cara yang termudah gitu. Tidak menggunakan alas kaki itu cara termudah untuk mendapatkan perasaan dari ketiga pedal tersebut. Ya, di depan kita lanjutkan. Kita lihat ada sebuah truk yang muatannya cukup berat, sehingga melaju yang sangat pelan ya. Kita lihat di depan juga ada sebuah mobil yang sepertinya akan menyusul di depan. Nah, mobil depan sudah mengisyaratkan memberikan lampu sein dan menyusulnya. Nah, kita di sini juga akan melakukan overtaking atau menyusul. Kita harus hati-hati karena mungkin saja ada mobil dari berlawanan arah. Saya periksa, sudah lihat ternyata cukup kosong. Saya memberikan sen ke kanan, mengganti gigi 3, lalu kita gas cukup dalam, lalu saya ganti gigi ke gigi 4. Nah, lalu saya rem kembali untuk menyesuaikan kecepatan, hanya 40 km/jam. Dan mobil yang tadi terlihat mengerem mendadak, dan saya pun mengerem, memberikan sinyal 3 kali kanan, sen, lalu saya gas kembali, dan jalan pun sudah mulai lancar ya, kosong. Gasnya pelan-pelan saja dan santai. Nah, cara seperti itu akan menimbulkan kehalusan berkendara dengan menggunakan mobil manual. Jika kalian menggunakan mobil pedal kopling dan gas itu secara menghentak, tidak halus atau gugup, nah maka akan menghasilkan situasi berkendara yang istilahnya ugal-ugalan. Jadi sering menghentak dan kurang halus. Seperti mobil-mobil sekarang itu manual itu sangat effortless untuk digunakan, tidak perlu gas dalam-dalam, kopling yang berat, penggantian gigi yang sangat ringkih. Ini sangat manusiawi lah, sangat enak dikendarai. Mobil-mobil sekarang itu, walaupun ini tergolong mobil yang sangat murah ya dibandingkan mobil-mobil lainnya, mobil manual sekarang tuh sudah sangat effortless sebenarnya. Koplingnya ringan, perpindahan giginya enak, gasnya pun tapi ini gasnya tuh kurang cocok ya menurut saya. Jadi digas dikit itu kayak mau lompat, tapi kalau digas agak dalam itu nggak jauh beda sama lari dari awal kita gas pelan itu. Jadi kita harus sangat pelan sekali, harus pedal feel itu harus bisa mendapat gitu. Ya, contohnya apa? Ya kita harus melatih terus menerus agar perasaan kita pada pedal kopling itu dapat merasakan. Oke. Jadi seperti itu saja tutorial hari ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe untuk video-video selanjutnya agar saya lebih bersemangat. Oke, jangan lupa ya.